Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini dalam saluran Quarantine Podcast milik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujianto atau bisa dipanggil Oji. Saya adalah bagian dari Agent of Change di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Semarang. Sebelum acara ini dimulai, perlu kami sampaikan bahwa KKP Semarang memiliki inovasi dalam bidang media sosialisasi tentang segala sesuatu mengenai tugas, pokok, dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang yang ditujukan baik untuk internal organisasi maupun stakeholder, pelanggan, dan masyarakat umum. Sehingga apa itu Kantor Kesehatan Pelabuhan bisa mengena dan bisa dirasakan kehadirannya oleh warga atau oleh masyarakat umum pengguna jasa di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, pagi yang cerah, kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Ariyanti MM. Beliau adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Selamat pagi, Mas Oji. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mas Oji? Alhamdulillah, saya juga baik. Mewakili rekan-rekan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang juga alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik semua. Baik, pada materi kali ini, Bu, kita akan menyampaikan materi tentang budaya kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang. Apa itu budaya kerja, bagaimana prosesnya, kemudian sampai sejauh mana itu diterapkan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, akan kita bahas di pertemuan di Quarantine Podcast pada hari ini. Baik, Ibu Ariyanti, kita tahu 5 budaya kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang adalah Josmister. Saya juga sebagai pengguna Josmister ini sering bertanya-tanya ini sebetulnya Josmister ini sebagai budaya kerja seperti apa di lapangan implementasinya. Kemudian seberapa penting budaya kerja ini bagi fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang. Begitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang Josmister ini. Baik, benar Mas Oji. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya budaya kerja itu apa. Budaya kerja adalah suatu asumsi, nilai, dan norma yang dilakukan berulang-ulang oleh karyawan yang dikembangkan di dalam organisasi tersebut, yang tercermin di dalam sikap-sikap yang menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja dalam suatu kekuatan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yeah. Jadi, kami berharap dengan adanya budaya kerja bagi karyawan KKP Semarang, setidaknya untuk semua karyawan dengan budaya kerja itu, yang pertama dapat menciptakan perbedaan yang jelas bagi karyawan KKP Semarang itu sendiri dibandingkan dengan organisasi yang lainnya. Sehingga hal itu juga menciptakan suatu perbedaan atau rasa identitas diri bagi setiap karyawan KKP Semarang. Nah, kemudian dengan budaya kerja akan mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu hal secara lebih luas, baik itu tujuan organisasi, yaitu tujuan dari KKP Semarang, daripada kepentingan diri ataupun individual.
Selanjutnya, budaya kerja juga dapat menjadi predikat atau perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang terakhir, sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Demikian Mas Oji. Wah, luar biasa sekali ya penjelasannya itu. Sebegitu pentingnya, jadi ada banyak sekali aspek yang mengikuti dari hanya istilah seperti itu ya Bu ya. Jadi sangat bagus sekali penjelasannya. Kemudian kita tahu bahwa budaya kerja ini sudah ditetapkan ya Bu, sebagai budaya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang melalui surat keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Semarang nomor HK 0203-1-1258-2019 tentang budaya kerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Semarang. Biar mudah mengingat budaya kerja di KKP Semarang ini disingkat dengan JOSMISTER. Istilahnya seperti istilah bahasa asing ya. Kalau boleh tahu JOSMISTER itu seperti apa sih Bu? Gambarannya atau singkatannya atau penjelasannya seperti apa Bu? Ya, jadi budaya kerja KKP Semarang biasa disebut JOSMISTER. Yeah. JOSMISTER itu sebenarnya adalah singkatan. Oh, singkatan. Ya, singkatan. Nah, kalau J yaitu budaya kerja untuk jaga negara, teman, dan keluarga KKP Semarang. Yang kedua, O, yaitu olahraga 2 kali dalam seminggu. Ya. Yang ketiga, S, yaitu senyum, sapa, dan salam. M, yaitu budaya untuk hadir 4 menit sebelum waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Begitu. Jadi kalau lihat yang nomor 1 yaitu satu, kok ada istilah jaga negara, jaga teman, kemudian jaga keluarga. Jadi kan ada tiga jaga ya. Kenapa itu enggak jadi nomor 3 aja, tapi kok malah melejit jadi nomor 1 itu Bu? Kenapa kira-kira? Ya, dalam budaya kerja nomor 1 disebutkan untuk budaya kerja jaga negara, jaga teman, dan jaga keluarga KKP Semarang. Sebenarnya dalam jaga itu ada 3 kalimat ya, yang ketiganya dalam satu kesatuan. Dimaksud dengan jaga negara ini adalah sebenarnya implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan, di mana tugas pokok dan fungsi KKP itu adalah melakukan cegah dan tangkal di pintu masuk negara, cegah tangkal terhadap keluar masuk penyakit maupun penyakit potensial wabah ataupun KKMD, ya, kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Jadi artinya jaga negara, pastilah dengan budaya kerja untuk selalu kita terapkan bagi karyawan secara implementasinya dalam penerapan tugas pokok dan fungsi adalah untuk menjaga negara di pintu masuk khususnya, baik itu di pelabuhan, di bandara, dan pos lintas batas darat negara. Dan untuk jaga negara, teman, dan keluarga KKP tentunya dimulai dari lingkungan kantor sendiri, ya, dengan saling menjaga teman, saling mengingatkan standar prosedur kerja untuk mencegah terjadinya faktor-faktor risiko, baik itu faktor risiko secara teknis ataupun terhindar dari adanya risiko penularan penyakit, ya, khususnya penyakit menular ataupun
penyakit-penyakit berpotensi wabah. Di samping itu menjaga untuk kepada karyawan dengan budaya kerja, untuk jaga teman khususnya adalah jaga untuk saling mengingatkan kepada karyawan di dalam bekerja untuk bekerja sesuai dengan standar atau prosedur ataupun ketentuan yang berlaku. Di sini maksudnya adalah saling mengingatkan ya untuk mereka selalu tertib, baik itu tertib administrasi, tertib dalam keuangan, dalam pelaksanaan anggaran, sehingga saling menjaga untuk tidak menimbulkan hal-hal yang berisiko terjadinya pelanggaran. Karena kantor kesehatan pelabuhan kita sama-sama sudah berkomitmen untuk mencanangkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Itu adalah penerapan budaya kerja untuk saling menjaga teman, mengingatkan untuk bekerja sesuai prosedur dan aturan. Wah, luar biasa sekali ya saya kira ya, dari mulai harus disiplin, baik itu prokes ya, disiplin prokes di lapangan sehingga mampu menjaga bagaimana komunitas level negara ini bisa aman, kemudian level komunitas teman bisa aman, sampai dengan masuk ke ranah pribadi di keluarga pun bisa aman, begitu ya Bu ya. Luar biasa, sangat luas. Kemudian untuk implementasi konkretnya sendiri seperti apa Bu yang sudah dikembangkan ini Bu? Ya, tadi saya sampaikan ya, jaga negara itu bentuk konkretnya adalah bahwa petugas KKP melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dan aturan yang ada. Ya, memastikan apalagi saat ini di masa pandemi, setiap karyawan harus memastikan untuk taat ataupun disiplin dalam protokol kesehatan, misalnya patuh untuk selalu menggunakan masker, ya, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan menggunakan APD misalnya. Nah, sehingga untuk kita tetap bekerja sesuai dengan standar ataupun SOP dan disiplin dengan protokol kesehatan, itu akan dapat menjaga teman ya, menjaga seluruh karyawan dan sekaligus menjaga keluarga KKP. Nah, sehingga kalau kita selalu disiplin, maka akan terhindar atau berkurang dari faktor risiko adanya penularan penyakit. Itu yang saya sampaikan. Ya, benar Bu. Memang implementasi di lapangan juga kita upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu seperti setelah boarding kita harus disinfeksi, baik itu petugas maupun alat angkut yang kita pakai, kita disinfeksi sehingga proses pekerjaan kita itu bisa berkelanjutan ya Bu ya, dari hari ke hari. Kemudian juga itu bagian dari komitmen kita menjaga negara biar kita bisa melayani. Kemudian yang kedua juga teman-teman kita juga melayani teman kita dengan saling mengingatkan ketika kita menggunakan APD. Kemudian yang kedua ya Bu ya, untuk O. Jadi O istilah di sini adalah duanya itu 2 kali, kemudian O-nya olahraga ini Bu. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa ya Bu ya, kita itu harus di budaya kerja ini menampilkan poin kedua itu olahraga dengan menampilkan lagi angka 2-nya itu mencerminkan 2 kali olahraga dalam seminggu itu. Kenapa itu Bu? Ya, benar sekali. Jadi budaya kerja yang kedua adalah untuk selalu berolahraga minimal 2 kali seminggu dan setiap kali olahraga minimal 30 menit.
kita dituntut ya dalam bekerja itu harus selalu prima ya, sebagai visinya kantor kesehatan pelabuhan adalah tangguh dan prima. Maka diharapkan untuk dengan budaya kerja untuk selalu berolahraga, mendapatkan kondisi kesehatan tubuh yang baik dan harus siap kapanpun saat dibutuhkan. Dengan menjadikan budaya hidup sehat di KKP Semarang, setiap karyawan akan dibebaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun program-program olahraga yang sudah difasilitasi oleh kantor kesehatan pelabuhan. Saya melihat bahwa karyawan KKP Semarang sudah menjadikan olahraga itu menjadi suatu budaya ya. Di KKP Semarang ini banyak sekali aktivitas olahraga yang dapat dilakukan. Teman-teman sudah melaksanakan misalnya sepeda, goes bersama, badminton, kemudian olahraga futsal, olahraga muay thai, senam bersama, jogging dan sebagainya. Dengan budaya kerja ataupun budaya membiasakan diri untuk secara berolahraga secara rutin, diharapkan kepada setiap karyawan mempunyai kebiasaan atau pola hidup yang sehat ya, tidak hanya makan yang bergizi tapi juga untuk rutin berolahraga. Dampaknya bagi organisasi adalah setiap karyawan dengan kondisi kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas. Artinya karyawan dapat bekerja secara profesional ya, dengan kondisi kesehatan yang baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mendapatkan suatu output atau mendampak ya, yang baik, yang efektif. Demikian. Oh ya, betul Mang Bu, saya juga merasakan bagaimana kalau kita bisa enjoy ya ketika baik itu olahraga, suasana hati enjoy olahraga itu juga akan mempengaruhi apa nanti yang kira-kira bisa kita kerjakan di kantor kesehatan Pelabuhan Semarang. Kalau sudah enjoy tentunya pekerjaan pun akan juga dibuat enjoy. Tapi intinya juga harus disiplin juga. Olahraga ketika sudah selesai segera bergabung untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kerja. Gitu ya? Iya, bahkan di musim pandemi ini juga sebetulnya teman-teman juga pengen olahraga, tapi juga begitulah karena satu sama lain juga terikat dengan kegiatan yang lain juga akhirnya susah sekali untuk bisa mengumpulkan. Yang jalan ini sebetulnya ada badminton jalan setiap hari Jumat itu udah jalan. Ya. Olahraga sendiri itu kan ya selain untuk stamina juga mengkomunikasikan secara tidak formal tentang hubungan antar teman gitu lah Bu, ya, yang sudah dikerjakan apa dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke budaya kerja yang ketiga, yaitu senyum salam sapa. Nah, ini kalau lihat dari kata-katanya itu ini dilihat berkaitan sekali dengan pelayanan, terutama service excellent ya Bu ya. Seperti apa Bu kira-kira gambarannya ini? Iya, tepat sekali Mas. Jadi dalam memberikan satu service excellent ya, kita tahu kantor kesehatan pelabuhan adalah merupakan salah satu organisasi atau institusi yang memberikan pelayanan kepada publik. Yang menjadi salah satu indikator penting dalam suatu pelayanan adalah performance ya. Dalam hal ini kita membiasakan atau membuat suatu budaya kerja kita dengan selalu memberikan senyum, sapa dan salam kepada customer. Tidak hanya memberikan atau melayani atau bekerja dengan senyum, sapa dan salam kepada pelanggan, tetapi juga kepada sesama karyawan di dalam lingkungan kantor. Sehingga hasilnya ataupun output dari
kebiasaan atau budaya kerja 3S ini berkaitan dengan proses kerja dengan rekan kerja kita sendiri. Artinya, ya, next process is our customer. Proses berikutnya adalah pelanggan kita, baik itu karyawan atau pengguna jasa. Demikian, Mas Oji. Ya, saya yakin rekan-rekan, teman-teman saat bekerja sudah terbiasa, sudah selalu ramah, ya, selalu melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam. Tidak hanya kepada pelanggan, namun juga kepada rekan sekerja, dan itu adalah merupakan suatu hubungan sosial yang baik, ya, untuk selalu berlaku atau bersikap ramah, ya, senyum, sapa, dan salam. Ya, saya kira memang dasar pelayanan seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih juga sudah diingatkan. Memang dasar dari pelayanan itu senyum, salam, sapa itu ya, harus diingat terus oleh teman-teman di lini pelayanan. Baik, untuk selanjutnya 4M ini, Bu. Kalau 4M yang sudah banyak diketahui, yaitu orang itu istilahnya ada menutup, menguras, dan lain-lain itu ya, kalau istilah di kesehatan ini. Ini di kantor kesehatan pelabuhan, di budaya kerja ada 4M. 4 itu memang simbol nomor, M-nya itu kok menit. Maksudnya ini apa ya, Bu ya? 4M kok istilahnya lebih ke 4 menit ini. Ya, jadi ini budaya kerja untuk disiplin terhadap waktu ya, karena pekerja yang profesional itu adalah yang salah satu indikatornya adalah disiplin dalam waktu. Ya, namun budaya kerja yang kita bangun adalah justru kepada setiap karyawan ini bisa memenuhi atau kehadirannya 4 menit sebelum waktu yang ditentukan. Maksudnya tidak hanya masalah jam kerja ya yang sudah ditetapkan ataupun absensi ya. Kalau kita hadir jam 8 maka 4 menit sebelum jam 8 kita sudah hadir. Tidak hanya itu, tapi sudah membiasakan diri, membudayakan diri untuk setiap kegiatan misalnya dengan waktu yang telah ditetapkan. Para karyawan itu dapat hadir lebih awal dari waktu yang ditentukan, paling kurang 4 menit. Jadi contoh lain ya, kalau jam kerja adalah jam 8, maka jam 7.50, 7.45 sudah hadir. Atau misalnya ada kegiatan yang lain, misalnya mobile vaksinasi yang sudah terjadwal jam 9, maka seluruh tim bisa hadir sebelum jam 9. Termasuk juga untuk rapat dengan stakeholder ataupun rapat internal. Nah, nampaknya ini sudah menjadi kebiasaan juga, jadi kita selalu bisa hadir, tidak hanya tepat waktu, bahkan bisa hadir lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ya, memang sebagai role model itu ya harus banyak memberikan ini ya, Bu, arahan, memberikan gambaran, kemudian memberikan istilah-istilah juga ya, biar mudah diingat oleh teman-teman pelayanan. Jadi untuk 4M ini 4 menit hadir sebelum kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi kalau sudah kegiatan jam 8 ya kalau dihitung berarti jam 07.56 itu sudah maksimal harus sudah hadir ya, Bu ya. Walaupun untuk persiapan lain-lain itu butuh waktu, sebelumnya harus diselesaikan. Baik, itu memang istilah yang mudah diingat. Saya kira mudah ingat dan bisa dilaksanakan oleh semua teman-teman di lini pelayanan. Kemudian yang terakhir ini, Bu, yang 5R ini ya, Bu ya. 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ini kan ada 5 kata ya, Bu. 5 kata itu seperti apa gambarannya ini, Bu? Silakan, Bu. Ya. Baik, Mas Oji, yang terakhir ya. Dari singkatan untuk budaya kerja yang kelima adalah 5R. Jadi ada 5. Yang pertama ringkas, kemudian rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas artinya selalu memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Jadi untuk setiap barang, baik itu peralatan, bahan, kita harus ringkas ya.
dan bisa mengelola mana peralatan yang tidak digunakan, mana yang harus disimpan, sebagaimana SOP yang sudah ditetapkan, sehingga peralatan ataupun barang, bahan, pendukung dalam melaksanakan pekerjaan untuk dapat mudah diakses. Jadi harus selalu ringkas, itu yang pertama. Yang kedua, rapi. Dari kecil memang kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu rapi, selalu bersih dan sebagainya. Kerapian itu adalah dalam hal ini tidak hanya rapi di dalam performan untuk setiap individu, tapi juga rapi dalam pengelolaan segala fasilitas ataupun peralatan, mengelola peralatan ataupun barang yang ada di KKP Semarang ini. Sedangkan kerapian juga menggambarkan penampilan, termasuk di dalamnya menggunakan pakaian seragam, menggunakannya sesuai dengan ketentuan dan perlengkapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, resik. Resik ini bahasa Jawa bersih betul. Itu adalah membersihkan lingkungan kerja, membersihkan peralatan ataupun barang agar tetap terjaga kebersihannya. Kebersihan harus dilaksanakan bagi segenap karyawan, dan itu sudah menjadi budaya bagi setiap karyawan. Kemudian yang keempat, rawat. Jadi mempertahankan hasil yang telah dicapai untuk 3R yang sebelumnya, dan membuat satu standar terhadap barang-barang ataupun barang-barang. Maksud saya dalam perawatannya. Jadi kita ini bekerja tidak hanya mengikuti prosedur, tapi kita juga dalam melaksanakan pekerjaan itu didukung oleh sarana, termasuk peralatan. Dan kita pastikan kita selalu melakukan perawatan terhadap peralatan itu dan menjamin alat tersebut dapat digunakan sesuai dengan standarnya. Demikian. Jadi kalibrasi itu adalah salah satu standarisasi. Standar untuk perawatan dan memastikan alat tersebut sesuai dengan standar dalam penggunaannya. Rajin artinya terciptakan kebiasaan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin di tempat kerja berarti mengembangkan kebiasaan positif di tempat kerja. Jadi prinsip rajin di tempat kerja itu seperti ini. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, demikian Mas Oji. Oke Bu, berarti sudah panjang lebar sekali ya. Kira 5R itu memang istilah kayak kita bersih-bersih aja gotong royong gitu ya. Ternyata di situ banyak sekali aspek-aspek yang dikembangkan sehingga muncul menjadi budaya kerja. Kemudian bagaimana Bu ya ini sebetulnya yang sudah dilaksanakan, kemudian sampai sejauh mana, kemudian terakhir itu apa yang bisa dirasakan dari implementasi ini Bu? Ya, sebenarnya semua ini adalah proses ya. Proses apa ya? Seperti halnya pembangunan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan KKP Semarang. Ya, slogan perbaiki diri, raih BBK, WBBM. Itu artinya KKP Semarang selalu memperbaiki kekurangan. Dalam budaya kerja ini adalah suatu proses ya, manajemen perubahan ya. Yang kita harapkan adalah terjadinya proses-proses perubahan sehingga terbentuk suatu perubahan, baik itu mindset, proses berpikir maupun budaya perilaku bekerja. Sudah bisa kita rasakan dari
budaya kerja yang pertama, yaitu tadi jaga ya sampai dengan budaya sampai dengan yang terakhir, di mana karyawan-karyawan ini sudah lebih peduli dengan tugasnya, lebih bertanggung jawab, bekerja secara profesional, dan saling mengingatkan kebiasaan hidup dan sehat dan tetap terjaga meski di saat pandemi ini. Jadi sudah banyak hal yang kita rasakan dampaknya ya. Tidak hanya dengan budaya kerja ini menjaga kita semua untuk terhindar dari risiko faktor tertular atau menular dari penyakit, dan juga terjaga ya dari adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dengan komitmen kita menjadikan KKP Semarang zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan itu akan menjaga kita semua untuk selalu bekerja profesional, efektif, dan efisien. Demikian, Mas Oji. Ya, kemudian ini Bu, sebetulnya kalau kita menggali lagi lebih jauh tentang budaya kerja ini sifatnya itu menjadi keharusan atau silahkan dilaksanakan, atau memang ada hukuman kalau tidak dilaksanakan? Ya. Yang pertama, output dari membangun budaya kerja ini adalah menjadikan SDM ya KKP Semarang yang profesional ya, dan memberikan suatu memberikan service excellent kepada masyarakat. Dalam tujuan kita mendapatkan memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat, ada mekanisme, ada proses yang dilalui. Salah satunya adalah membangun budaya kerja. Jadi ini adalah suatu proses yang terjadi secara terus-menerus, sehingga hal itu menjadi kebiasaan ataupun budaya kerja, baik itu cara berpikir, mindset, maupun perilaku dalam bekerja. Namun demikian, kita juga untuk mendapatkan tujuan tersebut, kita melakukan evaluasi dan monitoring. Di antaranya untuk membangun ya semangat dari seluruh karyawan, kita melakukan suatu mekanisme ataupun pemberian reward and punishment. Reward yang kita berikan kepada karyawan yang telah membuat satu proses perubahan, walaupun hal itu yang kecil ya, hal kecil sekalipun, sehingga budaya kerja itu sudah melekat kepada dirinya, maka kita berikan suatu reward. Demikian juga sebaliknya bagi mereka yang masih berproses terus ya, ataupun belum mencapai hal tersebut, kita berikan punishment dengan tujuannya adalah untuk mereka dapat terus berproses membuat satu perubahan-perubahan, menjadikan Jobsmister menjadi budaya kerja bagi setiap karyawan. Baik, terima kasih Bu, sudah panjang lebar pagi hari ini kita menyampaikan materi tentang budaya kerja. Terima kasih ya Bu, sudah berkenan hadir dalam acara pada hari ini. Terima kasih kembali Mas Oji. Ya. Terima kasih kepada pemirsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Semoga, ini harapan ya, semoga 5 budaya kerja ini konsisten ya. Konsisten terus dilaksanakan oleh pegawai kantor kesehatan Pelabuhan Semarang dan oleh Dr. Ariyanti ya sebagai role model di kantor kesehatan Pelabuhan Semarang ini. Selanjutnya bagi para pemirsa jangan lupa untuk like and subscribe, karena nanti podcast ini akan berlanjut
tentunya dengan materi-materi menarik lainnya dari narasumber yang lain. Ya, jadi ini adalah sebagai pembuka ya. Kebetulan saya sebagai AOC di kegiatan olahraga ini ya Bu ya. Kegiatan olahraga dan semoga teman-teman juga nanti bisa belajar banyak dari istilah Just Mister ini, dikembangkan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Ini di musim pandemi pun kita selalu menggunakan APD yang lengkap. Kemudian kita tutup dengan pantun. Pandemi 2 tahun menjelang, jangan berpangku tangan hanya diam. Terus bergerak KKP Semarang, perbaiki diri, raih WBK WBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.